Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Teknik Lingkungan Institut Teknologi Aditama Surabaya 2020 akan menjelaskan tugas presentasi mata kuliah Dinamika Lingkungan, yaitu akibat kebisingan, getaran, dan panas. Kelompok kami terdiri dari Gaza Arya Pramudia, Wisnu Maliki Samsudin, dan saya sendiri Muhammad Ansar. Di bagian pertama akan saya jelaskan yaitu apa itu kebisingan dan bagaimana dampaknya kepada manusia. Yang pertama, pengertian kebisingan menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep 51 Men 1999 tentang nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja, yaitu kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Adapun sumber kebisingan, yang pertama jalan raya yang diakibatkan oleh kendaraan dan perilaku pengguna jalan. Yang kedua, penerbangan yang diakibatkan oleh suara mesin pesawat. Yang ketiga, kereta api yang bersumber dari mesin, gesekan antar roda dengan rel, dan juga klakson kereta. Yang keempat, industri yang bersumber dari proses produksi atau kegiatan industri lainnya. Yang kelima, konstruksi, yaitu sumber kebisingan yang berasal dari alat-alat konstruksi seperti pengeboran. Dan yang terakhir, nomor 6, sumber-sumber lain, yaitu bersumber dari kegiatan manusia seperti latihan militer dan sebagainya. Lalu, jenis-jenis kebisingan ada 3. Yang pertama, bising yang tidak mengganggu, yakni intensitasnya tidak keras. Yang kedua, bising yang merusak, yakni bunyi yang melampaui batas senap. Yang ketiga, bising yang menutupi, yakni bunyi yang menutupi pendengaran. Dan apa dampak kebisingan bagi manusia? Menurut Haryanto tahun 2008, kebisingan dapat menyebabkan pengaruh terhadap manusia, yaitu pertama, pengaruh fisiologis. Kebisingan bernada tinggi akan menimbulkan reaksi fisiologis seperti peningkatan tekanan darah atau gangguan sensori. Yang kedua, pengaruh psikologis, yakni kebisingan dapat mempengaruhi stabilitas mental dan psikologis seperti marah, tersinggung, atau jengkel. Yang ketiga, gangguan komunikasi, yaitu gangguan ini dapat menyebabkan terganggunya pekerjaan dan perbedaan persepsi dalam menerima pesan. Dan yang terakhir, gangguan pendengaran, yakni gangguan yang ditimbulkan akibat bising atau ketulian yang disebut gangguan pendengaran akibat bising yang bersifat permanen. Dan pada hal yang kedua yaitu getaran akan dijelaskan oleh Gaza Arya Pramudia. Gaza Arya Pramudia, silakan. Apa itu getaran? Definisi getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik secara periodik melalui titik keseimbangan. Misalnya, getaran bukan pada ayunan sebuah bandul gerak naik turun benda yang digantungkan pada bagas. Getaran petikan gitaran dan lain sebagainya. Ciri-ciri getaran. Ciri-ciri sebuah getaran dilandai oleh 3 hal, yaitu amplitudo, jarak paling jauh dari titik seimbangan saat terjadi getaran. Frekuensi, banyaknya jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik. Satuan yang digunakan yaitu hertz. Periode, waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali getaran. Satuan yang digunakan yaitu sekon. Jenis-jenis getaran. Getaran bebas. Getaran yang terjadi ketika sistem mekanis dimulai dengan adanya gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri, lalu dibiarkan bergetar secara bebas. Getaran paksa, suatu getaran yang terjadi ketika gerak bolak-balik karena adanya gaya luar yang secara paksa menciptakan getaran pada sistem. Lanjut. Apa itu tekanan? Berlanjut pada hal yang ketiga yaitu tekanan, yakni tekanan panas yang akan dijelaskan oleh Gaza Arya Pramudia lagi. Monggo. Apa itu tekanan panas?
Tekanan panas. Tekanan panas adalah kombinasi suhu udara, kelembaban udara, kecepatan gerak, dan suhu radiasi. Cara pertukaran panas tubuh dengan lingkungan sekitar maupun panas dari lingkungan terhadap tubuh antara lain. Konduksi melalui mekanisme sentuhan atau kontak langsung. Konveksi melalui kontak udara dengan tubuh. Radiasi mekanisme kehilangan panas tubuh dalam bentuk tenaga elektromagnetik yang panjang gelombangnya lebih panjang dari sinar matahari. Evaporasi penguapan. Cara tubuh menghadapi panas. 3 cara tubuh dalam menghadapi panas yaitu pengaturan peredaran garam, memproduksi keringat dan mekanisme penguapan, menggigit. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kami sampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya maupun Gaza Arya Pramudia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.